Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang programming radio. Baik, sebelum kami membacakan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Alpan Heru. Yang kedua, Araf Cahyadi. Yang ketiga, Rafli Kurnia. Yang keempat, Desmira Sulfita. Yang keenam, Seli Dwi Cahya. Yang ketujuh, Siti Rohani. Baik, materi yang pertama yaitu syarat-syarat sebuah program acara talk show. Program talk show atau chat show bisa juga disebut gelar wicara atau tayang bincang. Ada juga penyebutannya dengan istilah radio interview. Pada siaran radio memang dapat dijadikan unggulan karena menghadirkan perbincangan langsung dengan narasumber, memilih narasumber sesuai dengan kebutuhan pendengar dan juga berkompeten terhadap topik yang dibahas. Kemudian yaitu pengertian talk show menurut para ahli. Fred Wibowo 2007, talk show adalah serangkaian arti diskusi berkenaan dengan program pertelevisian yang mengangkat pembicaraan 3 orang atau lebih mengenai suatu contoh permasalahan sosial tertentu dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, tujuan talk show. Yang pertama, untuk memastikan fakta dari topik yang sedang menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat melalui pertanyaan yang diberikan pembawa acara pada narasumber. Kedua, untuk memperoleh opini atau pendapat yang representatif dari narasumber yang memang ahli dalam topik yang diangkat. Ketiga, untuk mengulik sudut pandang dari narasumber tentang isu yang dibicarakan. Materi talk show radio. Materi ini pada siaran radio sangat banyak pembahasan apa saja yang bisa dijadikan topik. Topiknya ini disajikan dengan tema yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan saat ini mengenai pengetahuan umum dan pada information, mengenai pendidikan atau education, mengenai kebudayaan atau kultur, mengenai hiburan atau entertainment, mengenai pengumuman atau public service, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada karakteristik ataupun ciri khas di dalam sebuah acara atau program talk show di radio, yaitu memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, menggunakan percakapan yang sederhana. Ketika kita sedang melakukan acara talk show di radio, kita hanya menggunakan percakapan-percakapan yang sederhana yang mudah dipahami oleh para pendengar. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang universal. Di dalam sebuah acara program radio, kita hanya menggunakan bahasa yang universal yang mudah dimengerti oleh para pendengar, supaya ketika kita sedang melakukan acara talk show, banyak yang mendengarkan kita karena kita hanya menggunakan bahasa yang universal dan bukan bahasa yang baku. Kemudian selanjutnya adalah tema yang diangkat itu penting dan juga menarik bagi pemirsa. Ketika kita sedang melakukan talk show, kita sangat penting dalam memilih topik yang akan kita bicarakan. Apakah topik itu masih hangat atau tidak? Karena jika topik yang kita angkat itu masih hangat, pasti banyak para pendengar yang mencari atau ingin mendengarkan talk show kita karena menarik dan masih hangat. Kemudian yang terakhir ada mengangkat topik yang faktual. Ketika kita hendak melakukan acara talk show, hendaklah kita memilih topik yang faktual, topik yang masih hangat-hangatnya dibicarakan, supaya pendengar tuh tidak bosan dan ingin mendengarkan acara talk show kita. Selanjutnya ada yang namanya bentuk konsep talk show radio. Di dalam talk show radio ada 3 konsep yang digunakan, yaitu one-on-one show, panel discussion, dan juga call-in show. Yang pertama yaitu one-on-one show, merupakan bentuk perbincangan saat penyiar dan juga narasumber sedang mendiskusikan sebuah topik dengan 2 posisi mikrofon yang berbeda.
tetapi mereka tetap berada di satu ruangan. Maksudnya adalah, ketika narasumber dan juga penyiar itu sedang melakukan acara talk show, mereka tuh menggunakan dua mikrofon yang berbeda, namun tetap berada di satu ruangan. Bisa saja bentuk duduk mereka tuh bersampingan ataupun berhadapan. Dan yang kedua yaitu panel discussion atau diskusi panel. Di sini pewawancara sebagai moderator hadir bersama sejumlah narasumber. Maksudnya, pembawa acara itu merupakan sebagai moderator dalam talk show dan juga dihadiri oleh beberapa narasumber yang berkaitan dengan topik yang diangkat mereka. Sehingga dalam talk show ini dihadiri oleh lebih dari 2 orang, bisa saja 3 orang ataupun 4 orang. Program talk show. Berikutnya ada call-in show, yaitu program perbincangan yang hanya melibatkan telepon dari pendengar. Nah, topik yang ditentukan lebih dahulu oleh penyiar di studio. Jadi, sebuah program acara talk show yang nantinya meminta respon dari pendengar melalui via telepon. Nah, nanti topiknya ditentukan terlebih dahulu, dirancang terlebih dahulu oleh penyiar di studio gitu. Nanti berikutnya akan diberikan contoh berdasarkan pengalaman penyiar, misalkan tentang keragaman budaya di Indonesia gitu. Nanti bakal berupa pertanyaan atau meminta respon kepada si pendengar ya. Kemudian pendengar diminta untuk memberikan respon berdasarkan pengalaman mereka masing-masing, entah mereka menceritakan tentang apa yang udah pernah dialamin atau menjawab dari pertanyaan dari si penyiar dan lain sebagainya gitu. Jadi setelah mendapat respon, jawaban dan hal-hal sebagainya dari pendengar, bakal dikumpulkan terlebih dahulu gitu. Jadi tidak semua respon audiens layak disiarkan, sehingga perlu petugas penyeleksi telepon masuk sebelum diudarakan. Nah, jadi itulah bentuk dari konsep talk show radio. Nah, berikutnya kita akan masuk tentang syarat-syarat talk show nih. Di dalam membuat program acara talk show pastinya membutuhkan persiapan yang baik dan matang gitu, apalagi bagaimana sih sebuah talk show itu benar-benar layak untuk disiarkan. Nah, di syarat-syarat talk show itu yang pertama ada topik, yang kedua ada narasumber, yang ketiga ada penentuan jam siaran, yang keempat ada menjawab permasalahan sehingga tujuan tercapai, yang kelima ada efektif dan efisien, dan yang keenam dibutuhkannya skill dari seorang penyiar. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu tentang syarat-syarat talk show yang telah saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama itu ada topik. Jadi kita pahami dulu topik atau tema yang akan kita bahas nantinya, gali informasi sedalam-dalamnya. Nah, sampai punya topik yang viral atau yang lagi hangat-hangatnya untuk dibicarakan. Nah, berikutnya ada narasumber. Itu kita harus kenali dulu nih si narasumbernya. Nah, seakrab-akrabnya, sekenal-kenalnya, biar kita itu nanti tidak nervous. Yang ketiga ada penentuan jam siaran. Biasanya kalau di radio itu ada jam-jam tayangnya tersendiri, itu misalnya sore hari untuk apa, siang hari misalnya acara hiburan, dan malamnya untuk berita, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah menjawab permasalahan sehingga tujuan tercapai. Membuat suatu acara talk show pasti memiliki tujuan tertentunya. Nah, misalnya tujuan kita adalah untuk menjawab segala pertanyaan dari pendengar atau masyarakat, misalnya tentang dampak COVID atau bagaimana penanganan COVID di Indonesia, ataupun seperti apa sih layanan pemerintah terhadap masyarakat di era COVID, seperti itu. Jadi nanti
bakal ada respon dari masyarakatnya langsung, dari bagaimana kritik atau dari penyiar radio itu sendiri. Nah, yang terakhir ada tentang bagaimana skill dari penyiar talk show itu sendiri. Nah, membahas tentang skill dari penyiar talk show, ada 5 macam kemampuan yang harus dimiliki bagi seorang penyiar acara talk show, atau istilahnya talk show skill gitu. Yang pertama ada kecermatan dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau udah menyusun topik dan pertanyaan dengan cepat. Yang ketiga ada memotong pembicaraan narasumber bila melenceng atau tidak sesuai dengan arah dari yang ditentuin. Yang ada keempat ada kemampuan melakukan kompromi dan meyakinkan narasumber. Yang kelima ada memadukan kemasan program secara interaktif. Nah, yang nantinya kan tadi dari semua hal itu akan menciptakan efektif dan keefisienan dari sebuah acara program talk show radio. Persiapan yang harus dilakukan sebelum menyelenggarakan acara talk show. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan acara. Yang kedua, mengundang kehadiran narasumber yang sebaiknya lebih dari 1 orang dan berbeda pendapat, karena selain untuk memenuhi prinsip keberimbangan, hal ini juga dapat menciptakan harmoni atau kontroversi di dalam acara, sehingga acara talk show menjadi lebih hidup. Dan yang terakhir, menentukan lokasi, kemasan acara, dan durasi penyiaran. 1. Opening atau pembukaan. Penyiar membuka acara seperti biasa, menyebutkan nama acara, durasi, ditambah topik dan nama serta biodata singkat narasumber. Dalam opening ini, penyiar atau pemandu talk show menguraikan secara singkat latar belakang mengapa topik itu dipilih dan apa menariknya bagi pendengar. Yang kedua, isi talk show. Segmen pertama, setelah menyapa narasumber, langsung mengajukan pertanyaan awal. Daftar pertanyaan sudah disiapkan, namun bukan dalam bentuk kalimat tanya. Penyiar harus mengajukan pertanyaan secara ringkas, 1 kesempatan bertanya 1 pertanyaan saja, dan dengarkan secara seksama jawaban narasumber. Pengembangan pertanyaan bisa dilakukan berdasarkan tanggapan narasumber atau dari pendengar. Yang terakhir yaitu closing atau penutup. Di bagian akhir talk show, penyiar memberikan kesimpulan intisari atau catatan penting, lalu ucapan terima kasih dan salam penutup. Kesimpulan tidak mutlak bersifat resume perbincangan, bisa juga sekedar analisis singkat dan pertanyaan terbuka untuk memancing relasi. Contoh talk show di Indonesia. Yang pertama, Ini Talk Show merupakan program talk show yang banyak menyelipkan komedi sepanjang acara berlangsung. Dipandu oleh Sule dan Andre Taulany, membuat Ini Talk Show menjadi hiburan tersendiri bagi penontonnya. Narasumber yang dihadirkan kebanyakan berasal dari kalangan selebriti yang memiliki kisah unik dan menginspirasi. Yang kedua, I Am Possible merupakan salah satu talk show yang ada di Indonesia yang menyajikan motivasi-motivasi dan inspirasi khususnya dalam dunia bisnis. Dipandu oleh motivator sekaligus pebisnis sukses Mary Riana, menjadikan talk show ini memiliki daya tariknya tersendiri. Narasumber yang diundang biasanya adalah orang yang sudah profesional terjun dalam bidang bisnis yang tak segan membagikan kisah suksesnya.